九转涅槃诀。亦不灭，破万法。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Wanji Duzun. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Lin Feng dan teman-temannya yang berada di menara langit terbakar. Di setiap lantai menara tersebut ada kebakaran langit yang meningkatkan kekuatan. Bahkan legenda berkata bahwa lantai 7 memiliki perubahan api surgawi. Dan api surgawi itu berada di tingkat dewa yang sebenarnya. Kekuatannya dapat menyaingi dewa sejati. Ada juga keterampilan dan senjata warisan tingkat dewa di menara itu. Yang hal itu membuat kuda Cilin menjadi sangat antusias untuk mendapatkannya. Kemudian Xiao Tian penasaran mengapa kuda Cilin justru malah ikut-ikutan. Namun kuda Cilin menjawab jika berusaha pasti akan mendapatkannya. Diketahui sejak berdirinya menara ini, hanya 4 orang yang bisa naik ke lantai 6. Dikarenakan lantai ke-7 yang legendaris hanya didaki oleh seorang Grandmaster. 第7层有真神级天火，焚天塔是神级9品的至宝。我也要，我也要！哼，你除此外，塔内还有神级传承。成立以来，只有4人登上6。 Kemudian Tianqi penasaran kemanakah senior akan pergi. Xiaolin menjawab mungkin akan ke lantai ke-4. Karena menurutnya di sana adalah pemimpin generasi kontemporer. Xiao Tian berkata jika itu hanyalah lantai ke-4 saja, karena tuanku pasti akan naik sampai ke lantai 7. Bahkan kuda Cilin juga yakin jika Lord Lin Feng akan naik ke lantai 7 dengan mudah. Lalu Tianqi mencoba untuk menenangkan mereka berdua, dan ia berkata mengapa kita tidak berlomba saja untuk melihat siapakah yang akan mencapai ke puncak lebih dulu. Lin Feng setuju dengan usulan anaknya. Oleh karena itu, Tianqi kini terlihat sangat senang. Sehingga saat itu juga, ia segera bergegas menuju ke sana. Begitu pula dengan Lin Feng dan yang lainnya juga ikut berangkat. 师姐上了几层？而已。我家主人就我家小主可是当代佼佼者，不如我们来比比。哇哦！ 可以。 Mereka mulai terbang menuju ke atas menara. Sedangkan Ling Er mengatakan jika kita akan menunggunya di sini. Sementara di sisi lain terlihat kelompok lembah Leyang yang sedang berdiskusi. Kakek dari si Sangguan berkata jika di sana berisi area terlarang. Setelah menyebar akan menimbulkan kemarahan. Dan keturunan klan Yin kuno yang berbicara tentang adat istiadat kuno dianggapnya hanyalah omong kosong saja. Tetua lain bertanya, suku kuno manakah yang kau maksud? Karena di sana ada jalan di pegunungan Tianlei yang terdapat larangan, sehingga tak mungkin bagi para kultivator bisa melarikan diri, apalagi keluar dari area terlarang dan memiliki kultivasi tingkat dewa. Jika bukan klan kuno, mengapa aku harus mempercayainya? Yang hal itu tentu membuat tetua lainnya menjadi terkejut. 古风能引是古族子弟，必会引起众怒，根本不可能全入族。不，又身怀神族层乱领域，必须得拜入太阿门。 Dirinya kembali menjelaskan jika sebuah keluarga pernah menyebabkan kekacauan di alam roh, dan hal itu harus diperiksa secara langsung untuk memahaminya. Tetapi ketua Gu bilang jika sekarang bukanlah orang luar sepertimu yang membuat keputusan. Kakeknya Sangguan menjadi marah, bahkan ketua Gu sampai mengeluarkan aura kekuatannya. Yang hal itu membuat tetua Si jadi terpaksa mengalah. Namun ia tak terima karena Tianqi sudah menyakiti cucunya, yang mana cucunya adalah tuan muda si Sangguan. Ketua Si meminta penjelasan pada ketua Gu.
Lalu Tuan Muda Sangguan berkata jika dia bukan hanya menyakitiku saja, tetapi juga membunuh binatang spiritual milikku. Namun saat itu ada dua orang yang tertawa mendengar perkataannya. 异族层乱领域，既是太阿门弟子，便审个明白。执迷不悟，便轮不到外人智慧。之事可以暂且不论，是慢走不送。还杀了我的坐骑。 但林天齐伤了我。 Ketua Si bilang bahwa saat ini Sancing, Jianxing, dan Jiange ingin membentuk aliansi bersama kami. Dan jika masalah ini tak dapat diselesaikan, maka kalian akan menanggung akibatnya. Ketua Gu bertanya, lantas apakah yang kau inginkan? Wanita baju merah berkata, biarkanlah Lin Tianqi bertarung denganku. Dan jika dia kalah, maka harus menghapus kultivasinya. Lalu setelah itu harus meminta maaf kepada ayahku. Ketua Gu menjelaskan jika kau sudah berada di tingkat ke-8, sehingga tak pantas menindas seorang anak kecil sepertinya. Namun wanita itu menegaskan jika dia sudah menyakiti saudaraku. Lagi pula kemampuannya cukup bagus. Oleh karena itu tak masalah jika kami harus bertarung. 倘若此事无法善和，皆想与我方结盟。与我一战，他若败，你想怎么做？直说吧。8成，欺负一个小孩，修为向我弟谢罪，然能力非凡，有何不可？ Seorang tetua mengatakan bahwa tak masalah jika kau ingin melawannya. Dan ia pun menyuruh seorang prajurit untuk memanggil Tianqi. Prajurit itu mengerti dan segera bergegas melaksanakannya. Sangguan merasa senang karena saudaranya itu sangat kuat, sehingga bisa dipastikan Tianqi akan kalah. Bahkan ia juga berkata jika Tianqi harus mati. Di sisi lain, Ling Er terkejut mendengar kabar dari prajurit tentang tantangan itu. Sehingga Ling Er menjadi kesal karena wanita itu berniat untuk menindas Tianqi. Dan karena mereka sedang berada di dalam menara, Ling Er memutuskan untuk menghadapi wanita itu sendirian. Ling Er segera memanggil burung spiritualnya untuk pergi ke sana. Dan ia menyuruh Xiaolin untuk menunggu di sini. 换林天齐，想斗就成全他。阿杰可是有正道之子。扭曲还是道德的沦丧？我去会会他们。 Setibanya di sana, Ling Er bertanya siapakah yang telah menantang Tianqi. Dan ia memberitahu jika Tianqi sekarang sedang berada di dalam menara. Sehingga jika kau ingin bertarung, maka aku akan menemanimu. Wanita itu berkata, sebagai anak dewa, dia justru menyuruhmu untuk melawanku. Tetapi Ling Er tak peduli karena menurutnya wanita itu terlalu sombong. Lagi pula, jika kau mengalahkanku, maka baru memenuhi syarat untuk menantang Tianqi. Tanpa berbasa-basi, wanita berbaju merah segera turun ke arena. Dan ia menyuruh Ling Er untuk menyerang lebih dulu. Sehingga saat itu juga situasi semakin memanas. 想打架，我奉陪。如你所愿，打赢我，你才有资格挑战天齐。自别人，自己不就是为战退？ Kembali ke Lin Feng dan Xiao Tian yang berada di dalam menara. Xiao Tian berkata, jika aku sudah bilang, Lord Lin Feng pasti akan menjadi orang kedua yang mencapai lantai ke-7. Namun, Lin Feng mengingatkan jika kau jangan menganggap enteng menara ini. Dan benar saja, secara tiba-tiba ada serangan yang menuju ke arah mereka. Xiao Tian terkejut karena itu adalah api tingkat dewa sejati. Sedangkan Lin Feng mulai mengeluarkan 9 putaran nirvana. Yang ternyata api dewa itu kini diserap dengan mudah oleh Lin Feng. Xiao Tian merasa kagum karena api dewa sejati saja bisa dimurnikan oleh Tuan Lin Feng. Namun Lin Feng memberitahu bahwa 9 putaran nirvana memang bagus. Tapi tanpa diduga terdengar suara seseorang yang berbicara di sana. 九转涅槃诀。 Suara itu rupanya berasal dari api dewa yang sangat besar. Oleh karena itu, Lin Feng mulai mengeluarkan pedangnya. Dan tanpa berbasa-basi, ia segera menyerang api dewa tersebut.
ketika sedang menyerang, Lin Feng dibuat terpental, sehingga dirinya kembali menebaskan pedangnya lagi. Dan kini dengan sangat mudah api dewa itu berhasil dihancurkan. Api dewa mengucapkan selamat karena Lin Feng telah lulus ujian tingkat dewa. Oleh karena itu, kini sebuah lonceng dewa sepertinya adalah hadiah untuk Lin Feng, yang hal itu membuat mereka terkejut menyaksikannya.一不灭，破万法。 Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan lonceng dewa yang mulai masuk ke dalam dahi Lin Feng, yang mana tanda lonceng itu dapat menahan serangan musuh. Sehingga Lin Feng pun berterima kasih atas hadiah tersebut. Dan kini Lin Feng juga sudah berhasil mendapatkan api dewa sejati. 掌控本座部分力量1点，这真火假以时日可比。多谢前辈。 Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.